Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini kita kembali berjumpa dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Berbeda dari tahun sebelumnya, sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun ini digelar sehari lebih awal, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2025 yang dilakukan agar tidak bertepatan dengan akhir pekan. Berbeda dari tahun sebelumnya, sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD tahun ini digelar sehari lebih awal. Pelaksanaan sidang yang biasa dilaksanakan pada 16 Agustus, tahun ini digelar pada 15 Agustus. Perubahan jadwal dilakukan agar tidak bertepatan dengan akhir pekan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan persiapan sidang tahun ini telah mencapai lebih dari 90%. Indra menyebut persiapan kini telah memasuki tahap akhir yang fokus pada pemasangan ornamen. Indra juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas institusi agar acara berjalan tanpa kesalahan, termasuk ketepatan waktu, keamanan, dan pengaturan jalur transportasi untuk menghindari kemacetan. Karena ini semua persiapan semua sudah sangat detail dan semua sudah dibuat berbagai mitigasi. Dan kami bekerja sama dengan berbagai unsur pengamanan, baik pengamanan langsungnya dengan Pas Pampres maupun juga dengan pengamanan pendukung lainnya dari lingkungan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dengan kepolisian yang bertanggung jawab juga terhadap keamanan di lingkungan kawasan, ya itu juga sudah kami lakukan. Lebih dari 1.500 mobil yang akan masuk ke kawasan parlemen. Ini perlu kecermatan dari kita semua dan itu sudah dilakukan exercise oleh Kepala Bagian Keamanan dalam DPR itu dengan seluruh jajarannya untuk nanti membuat kantong-kantong parkir misalnya. Lebih lanjut, Indra menjelaskan dekorasi sidang tahun ini menggunakan tema yang terinspirasi dari berbagai filosofi seni Nusantara. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dan di informasi selanjutnya, pemirsa, Komisi 9 DPR RI dukung program cek kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah guna mewujudkan manusia sehat dan produktif yang turut menjamin kesehatan anak melalui penerapan makan bergizi seimbang sejak dini. Komisi 9 DPR RI mendukung program cek kesehatan gratis atau CKG yang dicanangkan pemerintah untuk mewujudkan manusia sehat dan produktif. Program CKG turut menjamin kesehatan anak melalui penerapan makan bergizi seimbang sejak dini. Anggota Komisi 9 DPR RI Selika Nurahadiana menyampaikan sektor kesehatan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan generasi unggul. Manusia yang sehat merupakan modal untuk kemajuan di berbagai bidang yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Program CKG akan menyasar semua kelompok usia dan diharapkan dapat mendeteksi berbagai penyakit lebih dini. Kami semua sangat mengapresiasi dan warga Indonesia pasti sangat mengapresiasi terkait masalah cek kesehatan gratis yang merupakan inisiasi dari Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto sesuai dengan asta-cita beliau yang keempat, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Jadi harapan Bapak Presiden bahwa anak-anak kita untuk nanti menyambut Indonesia Emas 2045, mereka ini tumbuh menjadi anak yang pertama harus sehat. Dan cek kesehatan gratis ini dimulai dari anak-anak sekolah dari SD sampai tingkat SMA SMK termasuk seluruh warga masyarakat Indonesia sampai lansia. Jadi tujuannya pastinya sebagai tindakan preventif kita semua agar tentunya pemerintah bisa memitigasi masyarakat yang terindikasi memiliki gejala-gejala penyakit yang bisa kita obati sejak dini. Pemerintah perlu bersinergi untuk mengatasi tantangan dan hambatan pada proses realisasi program cek kesehatan gratis. Setiap hambatan perlu menjadi bahan evaluasi sehingga program CKG dapat berjalan optimal. Andini dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebagai antisipasi konflik senjata nuklir, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menegaskan komitmen zona bebas senjata nuklir dengan New Zealand yang dinilai dapat melindungi Indonesia dari gejolak geopolitik yang dinamis. Sebagai antisipasi konflik senjata nuklir, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menegaskan komitmen zona bebas senjata nuklir dengan New Zealand. Langkah ini dinilai dapat melindungi Indonesia dari gejolak geopolitik yang dinamis.
Komitmen zona bebas senjata nuklir dibahas saat BKSAP DPR RI menerima kunjungan Duta Besar New Zealand. Mardani Alisera menyampaikan akan melakukan aksi diplomasi dengan negara di kawasan ASEAN dan Pasifik untuk menjaga prinsip zona bebas senjata nuklir. New Zealand ini sangat kuat menjaga prinsip zona bebas nuklir sama dengan ASEAN, ya, sehingga bab ini kita akan coba buat tindak lanjut agar ASEAN dan Pasifik khususnya tetap jadi zona bebas nuklir, yang itu membuat kita tidak masuk hotspot ketika krisis nuklir ini berkembang. Kalau yang kami bahas free nuclear zone ini untuk persenjataan, tapi kalau buat energi sesuai dengan Badan Tenaga Atom Internasional, pengembangan 4%, maksimal 4%, no problem. Ketika kita punya masalah dengan Amerika, kita buka pasar baru ke Pasifik, termasuk pemain utamanya dengan New Zealand dan Australia. Ya, yang kedua tentu people to people. New Zealand menawarkan banyak sekali peluang untuk sekolah lanjutan. Diplomasi parlemen diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral Indonesia-New Zealand sehingga tercipta kebijakan yang saling menguntungkan, utamanya di sektor ekonomi, pendidikan, dan budaya. Baridan Afiah TVR Parlemen melaporkan. Di tengah gempuran era digital dan derasnya arus informasi, kemampuan literasi masyarakat menjadi tameng utama dalam membangun bangsa yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Namun di balik angka statistik literasi, tersembunyi wajah-wajah harapan yang nyaris padam bukan karena tak mau belajar, tapi karena tak diberi ruang untuk tumbuh. Lalu bagaimana tanggapan DPR RI dalam menghadapi persoalan ini? Selengkapnya saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Hakikat demokrasi adalah memberi jalan bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabat. Yang terpenting untuk menjadikan Indonesia luar biasa. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk maju. Selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, berbicara soal literasi, DPR RI menyadari bahwa literasi bukan sekedar tentang buku dan huruf, namun tentang masa depan, tentang bangsa yang tak ingin hanya menjadi penonton di panggung dunia. Negara tak boleh tinggal diam saat rakyatnya haus ilmu. Dan disinilah DPR RI terus berdiri di garis depan memastikan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan cahaya dari lembar demi lembar pengetahuan. DPR RI mendorong hadirnya perpustakaan yang bukan sekedar bangunan kosong, memperjuangkan pustakawan yang bukan sekedar penjaga buku, namun penjaga peradaban. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen.
berikut ini. Perpustakaan Nasional mencatat tingkat indeks pembangunan literasi masyarakat Indonesia pada tahun 2024 73,52. Sementara tingkat kegemaran membaca nasional mencapai 72,44 atau kategori sedang. Namun, menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Dengan anggaran yang terbatas, Komisi 10 DPR RI meragukan Perpusnas bisa membangun perpustakaan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Perpustakaan yang bagus dan berkualitas, salah satunya seperti yang ada di Yogyakarta, bisa terwujud jika setiap pemerintah daerah bersama DPRD memiliki komitmen kuat mengalokasikan anggaran dalam APBD. Perpustakaan yang ideal memang bukan sekedar bangunan yang luas dan punya koleksi buku yang banyak, tetapi bagaimana perpustakaan menjadi ruang belajar yang nyaman dan mampu menumbuhkan minat baca masyarakat. Pemerintah daerah dan DPRD harus memiliki semangat dan pemahaman yang sama kalau pengembangan perpustakaan bukanlah beban, tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan masyarakat berpengetahuan. Tapi tempatnya nyaman, bisa untuk belajar, bisa benar-benar untuk membaca, untuk peningkatan minat baca anak-anak dan sampai orang tua, bahkan ibu-ibu pun sering hadir ke perpustakaan karena di sana ada kupas tuntas ketika ada satu buku dikeluarkan, begitu kan, itu dan di kemudian ada kupas tuntas termasuk dipraktekkan. Peningkatan literasi secara nasional maupun tingkat daerah terus disuarakan Komisi 10 DPR RI. Peningkatan literasi dan menumbuhkan minat baca masyarakat tidak sekedar penyediaan fasilitas, melainkan juga didukung tenaga pustakawan yang mumpuni. Keberadaan relawan dilengkapi motor dan mobil perpustakaan seperti yang berjalan di wilayah Aceh memang bagus. Namun, tanpa pustakawan dalam jumlah yang cukup dan memiliki keahlian, layanan literasi tidak akan optimal. Pustakawan tidak hanya mengurus koleksi buku di perpustakaan, melainkan juga harus memiliki kemampuan untuk menarik minat baca masyarakat. Pemerintah perlu menganggarkan pelatihan dan sertifikasi bagi pustakawan di seluruh daerah sehingga program literasi bisa berjalan lebih efektif dan berkualitas. Relawan literasi statusnya relawan. Jadi bukan negara belum turun ke situ. Nah, negara justru harus turun ketika kemudian kita bisa memberikan itu tadi ke sertifikasi bagi pelatihan bagi para pustakawan itu. Selama ini banyak komunitas di masyarakat yang konsen dan aktif bergerak untuk membangun kesadaran dan gemar membaca di kalangan masyarakat. Pemerintah memang sudah menunjukkan dukungan pada komunitas-komunitas tersebut, salah satunya membolehkan penggunaan dana desa untuk mendirikan perpustakaan desa. Sayangnya pemberdayaan para komunitas baca yang tumbuh di masyarakat diurus kementerian dan lembaga yang berbeda-beda. Berbagai kebijakan pemerintah dan infrastruktur perpustakaan yang disediakan tidak akan berfungsi optimal jika sinergi di tingkat pemerintah pusat tidak terkonsentrasi dengan baik dalam upaya menumbuhkan minat baca dan meningkatkan literasi masyarakat. TBM itu izinnya di Kemendikdasmen, tetapi kemudian yang merawat mereka itu Perpustakaan Nasional. Dan kemudian sekarang ada tambahan dari Kemendes, itu pun sentuhan sedikit sekali. Oleh karenanya bagaimana supaya ini menjadi konsentrasi kita bersama, Kementerian Desa, Perpustakaan Nasional, Kemendikdasmen, Kemendikti bersama-sama ada bab yang didiskusikan berulang dan sinergi satu dengan yang lain, mungkin dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator ya.
Komisi 9 DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap program cek kesehatan gratis yang baru mulai dilaksanakan oleh pemerintah yang menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan warga khususnya di daerah terpencil. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka. Kita perlu mempersiapkan dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia. Tidak akan ada kemajuan Indonesia tanpa kemajuan daerah yang berkualitas dan inklusif. Peran negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga negara. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, dukungan program cek kesehatan gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Dan pemirsa, negara telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program yaitu cek kesehatan gratis di berbagai wilayah di Indonesia. Dan program ini menyasar memang pada kelompok anak sekolah agar dapat mendeteksi secara dini berbagai penyakit tanpa harus dikenai biaya tentunya. Dan pemirsa, langkah ini tentunya mendapat sambutan positif dari Komisi 9 DPR RI dan dari Komisi 9 sendiri juga menilai program ini sebagai upaya konkret dari negara dalam memperkuat pencegahan penyakit dan memperluas jangkauan layanan kesehatan primer. Dan kita akan bahas lebih lanjut dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Ibu Selika Nurhadiana dari fraksi Demokrat. Ibu, apa tanggapan Ibu terkait dengan peluncuran program ini, Bu? Tentunya kami semua sangat mengapresiasi dan warga Indonesia pasti sangat mengapresiasi terkait masalah cek kesehatan gratis yang merupakan inisiasi dari Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto sesuai dengan asta-cita beliau yang keempat, ya, ini pengembangan sumber daya manusia. Jadi harapan Bapak Presiden bahwa anak-anak kita untuk nanti menyambut Indonesia Emas 2045 mereka ini tumbuh menjadi anak yang pertama harus sehat. Dan cek kesehatan gratis ini dimulai dari anak-anak sekolah dari SD sampai tingkat SMA SMK termasuk seluruh warga masyarakat Indonesia sampai lansia. Jadi tujuannya pastinya sebagai tindakan preventif kita semua agar tentunya masyarakat ini bisa agar tentunya pemerintah bisa memitigasi masyarakat yang terindikasi memiliki gejala-gejala penyakit yang bisa kita obati sejak dini. Termasuk juga bagi anak-anak pastinya. Jadi anak-anak ini diharapkan dengan ada linearisasi program makan bergizi gratis. Jadi selain anak ini sehat, Bapak Presiden menginginkan anak-anak ini tumbuh secara cerdas sehingga mereka di 2045 bisa menjadi anak-anak yang berkompetitif dan juga memiliki andil terhadap Republik Indonesia yang akan lebih baik dan lebih maju ke depannya. Ada tantangan apa saja, Bu, dalam program ini, Bu? Ya, pastinya sebuah program ini, apalagi ini program yang baru
kick off ya, pasti memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Dan tantangan-tantangan tersendiri itu justru akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan kemajuan. Tadi kita sepakat juga di dalam bahwa bukan kita mundur, bukan, tetapi ini menjadi bahan perbaikan agar harapan dari Astacita ini bisa terlaksana secara paripurna dan sempurna. Jadi tantangan yang seperti ya mungkin ada beberapa media yang pernah memberitakan hal-hal yang memang terjadi di lapangan, ya itu yang memang menjadi bahan perbaikan dari kementerian terkait, dari badan terkait, agar kedepannya tidak terjadi lagi dan tidak terulang lagi hal-hal seperti itu. Namun pastinya kita harus bersepakat bahwa tujuan ini adalah tujuan yang baik, tujuan ini adalah tujuan yang mulia, tujuan jangka panjang yang tentunya juga harus berkolaborasi dengan semua elemen, termasuk ya kita semua sebagai masyarakat. Dorongan dari Komisi 9 sendiri seperti apa Bu untuk keberlanjutan dan mungkin untuk memperluas Bu? Mungkin juga atau ke depan mungkin ada buat cek mata juga sekaligus atau cek kesehatan mata atau mungkin mental juga karena sekarang anak-anak. Iya. CKG ini memang ada berapa belas poin, ada 13 poin. Jadi bukan hanya kesehatan fisik saja, termasuk juga kesehatan mental yang tentunya juga menjadi salah satu lokus utama karena kesehatan mental ini menjadi bagian yang terpenting ya dalam kehidupan manusia pada saat ini. Jadi cek kesehatan gratis ini memang selain tadi kesehatan fisik ya, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk juga kesehatan mental itu memang menjadi prioritas dalam cek kesehatan gratis. Nah, untuk anak-anak sendiri tentunya lokusnya para nakes datang ke sekolah-sekolah ya. Sampai hari ini capaiannya baru sekitar 16 juta untuk semua cek kesehatan gratis sampai lansia. Tapi target pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu ditargetkan hampir kurang lebih sekitar 53 juta ya anak-anak kita yang harus selesai untuk diperiksa kesehatannya secara berkala gitu loh, dengan harapan tadi jadi dicek kesehatannya, dinyatakan sehat, makanan yang masuk menu gizi seimbangnya juga masuk dengan baik sehingga Indonesia Emas bisa kita raih secara sempurna. Terkait dengan program ini seberapa penting sih Bu sebenarnya deteksi dini dalam utamanya untuk meningkatkan prestasi akademik khususnya Bu dan juga tumbuh kembang terlebih juga nanti yang Ibu sampaikan juga untuk menuju generasi emas 2045. Ya sangat penting ya, jadi sangat penting sekali karena apalagi hari ini dengan ya pola kehidupan masyarakat yang memang harus sering diedukasi terkait masalah pola hidup bersih sehat, pola makan yang bergizi, pola minum yang cukup kan gitu ya, termasuk juga pola istirahat yang cukup. Itu saya rasa itu sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan kesehatan fisik maupun non fisik dari pribadi kita ya sebagai manusia gitu loh, baik dari anak-anak sampai dewasa. Jadi kalau berkata seberapa penting ya sangat penting sekali karena kesehatan itu ya hal yang utama menurut kita semua ya, dan kecerdasan juga itu adalah hal yang utama untuk membangun bangsa. Jadi itulah tujuan dari Astacita Bapak Presiden, bagaimana MBG dan juga CKG ini menjadi salah satu poin penting untuk bisa dilaksanakan secara sempurna. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu, selamat bertugas kembali. Ya. Baik pemirsa TV Parlemen, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Ibu Selika. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Saat lagi tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke segmen media online. Tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini mengenai Ketua DPR RI yang menghadiri apel gelar pasukan dan juga kehormatan militer. Harap TNI makin solid. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Baik, di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan juga kehormatan militer tahun 2025 yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan Kopassus Jawa Barat Minggu 10 Agustus 2025 kemarin. Tentunya upacara ini merupakan bagian dari rangkaian pelantikan Wakil Panglima TNI serta pelantikan dan juga pengukuhan Panglima 3 pasukan elit TNI yaitu Kopassus, Korps Marinir dan juga Kopasgat. Tentunya pelantikan jajaran baru TNI ini diharapkan dapat semakin memperkuat soliditas internal dan juga meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai tantangan pertahanan nasional, baik dari dalam negeri maupun dinamika global. Dan pemirsa, dalam situasi global yang semakin banyak diliputi konflik ini, di sini TNI harus menjadi garda terdepan yang sigap namun tetap mengedepankan semangat perdamaian. Di samping itu, kekuatan militer bukan hanya ditentukan oleh alutsista tapi juga oleh integritas dan juga semangat pengabdian prajurit kepada bangsa dan juga negara. Dan terkait hal ini, di sini DPR RI akan terus mendukung TNI dalam penguatan sektor pertahanan sesuai tugas dan juga kewenangannya dalam fungsi legislasi, penganggaran dan juga pengawasan. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai Komisi 1 DPR RI yang mengecam keras rencana Israel kuasai kota Gaza. Tentunya membahayakan warga sipil. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini Perdana Menteri Israel Netanyahu berencana menguasai kota Gaza dengan mengevakuasi semua penduduk ke kamp pusat untuk kemudian melakukan penguasaan total kota Gaza yang kabarnya telah disetujui kabinet Israel. Dan terkait hal ini, di sini Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yaitu Sukamta menyatakan kecaman keras karena dinilai sangat membahayakan keselamatan warga sipil yang saat ini kondisinya sudah sangat berat. Tentunya rencana Israel yang menguasai kota Gaza menunjukkan pemerintahan Netanyahu tidak hanya itikat baik untuk gencatan senjata. Dan terkait hal ini, dunia internasional diharapkan tidak tinggal diam karena jelas akan membahayakan rencana TWO State Solution. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Ketua DPR RI yang menghadiri apel gelar pasukan dan juga kehormatan militer dan berharap TNI semakin solid. Serta Komisi 1 DPR RI yang mengecam keras rencana Israel menguasai kota Gaza tentunya membahayakan bagi warga sipil di Gaza. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.